membayangkan megahnya gedung pencakar langit di Hong Kong, rapinya perkebunan di Malaysia, serta majunya teknologi di Korea Selatan, ada tetesan keringat saudara-saudara kita. Mereka yang kita sebut sebagai pahlawan devisa. Namun, apakah nama itu sebanding dengan setiap kenyataan yang mereka hadapi? Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dekat fenomena seorang pekerja migran bukan hanya sekedar angka statistik, tapi sebagai manusia dengan mimpi dan resiko yang nyata. Inilah topik pembahasan kita pada pagi hari ini, peluang dan resiko pekerja migran Indonesia. Saat ini, bekerja ke luar negeri masih menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Banyak yang tertarik untuk bekerja ke luar negeri karena dapat memperoleh penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja di tanah air. Menurut data BP2MI, penempatan pekerja migran Indonesia meningkat setiap tahunnya ke berbagai negara seperti Malaysia, Hong Kong, Singapura, Taiwan, Arab Saudi, dan masih banyak ke negara lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masih besarnya minat masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri. Selain itu, jika dilihat dari data Bank Dunia juga menyebutkan bahwa penghasilan pekerja migran di luar negeri jauh beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan tanah air. Namun, di balik peluang yang sangat besar tersebut, ada sebuah risiko yang perlu diperhatikan. Contohnya seperti eksploitasi kerja, masalah hukum, perdagangan manusia, bahkan banyak masyarakat Indonesia yang kembali ke tanah air dengan gangguan mental dan trauma akibat orang-orang yang tidak manusiawi. Akan tetapi, risiko tersebut dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman calon pekerja migran Indonesia tentang prosedur kerja yang legal, bahasa asing, serta hukum di negara tujuan. Oleh karena itu, calon pekerja migran Indonesia harus lebih mempersiapkan diri sebelum memutuskan untuk menjadi calon pekerja migran Indonesia. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menjadi calon pekerja migran Indonesia. Contohnya, berangkatlah dari jalur yang legal serta aman. Kedua, pahami kontrak kerja sebelum menandatanganinya. Ketiga, kuasai bahasa asing dan aturan di negara tersebut. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Mereka dapat melakukan pengawasan, pelatihan, serta bantuan hukum apabila terjadi masalah hukum di luar negeri. Negara harus hadir dan calon pekerja migran harus mempersiapkan mental serta legalitas. Menjadi pekerja migran memang memberikan peluang yang sangat besar. Akan tetapi, sebelum memutuskan untuk menjadi calon pekerja migran, kita harus mempersiapkan diri dan mental. Kita harus sadar bahwa imigrasi harus dilakukan dengan kepala dingin, bukan hanya sekedar hati yang panas akibat tuntutan ekonomi. Dan jangan pernah tergiur dengan gaji yang besar tanpa memikirkan resiko yang mungkin akan terjadi. Mari kita suarakan menjadi pekerja migran, oke, tapi harus legal dan bermartabat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan serta pedoman kita semua. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.